Dramatis, Timnas Indonesia melaju ke final SEA Games 2023. Bermain di National Olympic Stadium, Indonesia unggul pada menit ke-10. Lemparan ke dalam Pratama Arhan disambut dengan sundulan Komang Teguh Trisnanda Putra. Jauh datangnya langsung di kotak penalti. Nguyen Phan Tung membawa Vietnam menyamakan kedudukan di menit ke-35. Berikan kepada Pantung hampir saja gawang Nusa Tenggara. Indonesia mencetak gol kedua pada menit ke-53 lewat gol Muhammad Ferrari. Itu tadi syuting langsung masuk ke tidak ada. Yes. Indonesia defisit pemain. Pratama Arhan mendapat kartu kuning kedua 8 menit berselang. Vietnam menyamakan kedudukan pada menit ke-79. Bagas Kapa melakukan gol bunuh diri. Nah, Mustaq. Oh, terlepas. Hati-hati dia. Indonesia mencetak gol kemenangan via Taufani Muslihudin pada masa injury time. Taufani, syuting Taufani. Yes. Yes. Tak lama kemudian laga selesai, Indonesia menang 3-2. Di babak final, Indonesia akan berhadapan dengan Thailand dan akan berlangsung di National Olympic Stadium pada 16 Mei 2023. Chelsea versus Nottingham Forest tuntas 2-2. Chelsea versus Nottingham Forest berlangsung di Stamford Bridge. Tim tamu memimpin 1-0 lebih dulu di babak pertama lewat gol Taiwo Awoniyi. Chelsea kemudian berbalik unggul 2-1 di babak kedua lewat brace Raheem Sterling pada menit ke-50. Dan di menit ke-58, keunggulan itu cuma bertahan 4 menit karena Taiwo Awoniyi kembali mencetak gol untuk menyamakan skor menjadi 2-2 sampai laga tuntas. Hasil ini membuat Chelsea di posisi ke-11 klasemen Liga Inggris dengan 43 poin. Sementara Nottingham Forest di urutan ke-16 dengan 34 poin atau cuma unggul 3 angka dari zona degradasi. MU versus Wolves, setan merah menang 2-0, jauhi Liverpool. Laga MU versus Wolves digelar di Old Trafford. MU mencetak gol lewat Anthony Martial pada menit ke-32. Alejandro Garnacho kemudian menyegal kemenangan MU lewat golnya di injury time babak kedua. Berkat kemenangan ini, MU mantap di posisi keempat klasemen Liga Inggris dengan 66 poin. Mereka membuka keunggulan menjadi 4 poin atas Liverpool yang ada di peringkat kelima. Aston Villa versus Tottenham kalah dan Lee White gagal 4 besar. Pada pertandingan di Villa Park, Villa yang bermain di depan pendukungnya langsung tancap gas dari menit awal dan membuka keunggulan pada menit ke-8 lewat gol Jacob Ramsey. Villa berhasil menggandakan keunggulan pada menit ke-72 lewat sepakan bebas Douglas Luiz di depan kotak penalti. Tim tamu memangkas skor lewat penalti Harry Kane di menit akhir waktu normal. Dengan kekalahan ini, Tottenham tidak bisa masuk ke zona Liga Champions karena cuma punya 57 poin dari 36 laga di posisi ke-6. Selisih 9 poin dari MU di urutan keempat yang baru bermain 35 kali. Sementara Villa menjaga harapan finish di zona Eropa usai naik ke posisi ke-7 klasemen dengan 57 poin, tapi kalah selisih gol dari Tottenham. Pada pertandingan yang lainnya, Leeds bermain imbang 2-2 dengan Newcastle. Sementara Southampton kalah 0-2 dari Fulham. Bayern versus Schalke di Rotten menang setengah lusian gol. Pada pertandingan di Allianz Arena, gawang Swallow bobol juga di menit ke-21 lewat sepakan terukur Thomas Muller dari dalam kotak penalti. Bayern cuma butuh 7 menit untuk mengadakan keunggulan jadi 2-0 lewat penalti Joshua Kimmich.
Bayern menutup babak pertama dengan keunggulan 2-0. Gnabry membuat skor jadi 3-0 5 menit setelah turun minum. Gol kedua Gnabry membuat Bayern memimpin 4-0 pada menit ke-65. Mathys Tel membuat Bayern unggul 5-0 di menit ke-79. Unggul 5 gol tak membuat Bayern puas karena mereka membuat skor jadi 6-0 di masa injury time melalui Nosair Mazraoui. Skor itu menutup laga Bayern versus Schalke dan membuat tuan rumah kukuh di puncak klasemen Bundesliga dengan 68 poin dari 32 laga. Sementara Schalke berada di posisi 16 dengan 30 poin. Dortmund versus Gladbach menang 5-2 di Borussen terus pepet Bayern. Dortmund versus Gladbach berlangsung di Signal Iduna Park. Tuan rumah mendapat gol di menit ke-5 lewat gol Donyell Malen. Gol penalti Jude Bellingham menggandakan skor menjadi 2-0. Dortmund memperbesar keunggulan menjadi 3-0 di menit ke-20. Kali ini giliran Sebastian Haller. Keunggulan Dortmund semakin menjauh di menit ke-32. Tim besutan Edin Terzic itu memperbesar skor menjadi 4-0 melalui Bres Haller. Rami berhasil memperkecil skor menjadi 1-4 lewat sepakan penalti di menit ke-75. Gladbach kembali mencetak gol di menit ke-85 untuk memperkecil skor menjadi 2-4 melalui Lars Stindl. Dortmund mampu menambah gol di injury time lewat gol Reina untuk mengubah skor akhir menjadi 5-2. Hasil ini membuat Dortmund mengumpulkan 67 poin dari 32 laga. Mereka terus menempel Bayern Munich selaku pemuncak klasemen dengan 68 angka. Spezia versus AC Milan, Rossoneri tumbang 0-2. Pada pertandingan pekan ke-35 yang dihelat di Stadio Alberto Pico, kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-76 saat Spezia memimpin 1-0 lewat gol Przemysław Wieniawski. Milan yang berupaya membalas malah kebobolan lagi pada menit ke-85. Spezia mendapat free kick ke depan kotak penalti dan Salvatore Esposito dengan jitu mengarahkan bola ke pojok kanan atas gawang Maignan. Skor 2-0 bertahan untuk kemenangan tuan rumah. Dengan kemenangan ini, Spezia menjaga kans selanjut di Serie A musim depan meski berada di posisi ke-18 dengan 30 poin. Kalah head to head dari Verona di posisi ke-17. Sementara Milan gagal masuk 4 besar karena tertahan di posisi ke-5 dengan 61 poin. Selisih 2 angka dari Inter Milan. Inter Milan versus Sassuolo, 2 gol Lukaku bawa Nerazzurri menang 4-2. Pada pertandingan di Giuseppe Meazza, Inter unggul 3 gol duluan lewat Lukaku di menit ke-41. Opens up the space and Lukaku. Gol bunuh diri Ruan di menit ke-55 Fired it in and the own goal. dan gol dari Lautaro Martinez. Lautaro Martinez. Matheus Henrique membuat Sassuolo memperkecil skor pada menit ke-63. Berarti what a ball. Sassuolo kembali memangkas skor menjadi 2-3 pada menit ke-77 lewat gol Davide Fratesi. Rogerio's cross. Frattesi. Lukaku menjauhkan keunggulan Inter jadi 4-2 di menit ke-90. And the angle. Lukaku. Dengan hasil ini, Inter naik ke posisi ketiga klasemen Serie A dengan 66 poin dari 35 laga. Kalah head to head dari Juventus di urutan kedua. Sementara Sassuolo berada di posisi ke-13 dengan 44 poin. PSG versus Ajaccio diwarnai 2 kartu merah. Les Parisiens menang 5-0.
PSG versus Ajaccio berlangsung di Parc des Princes. PSG yang tampil menyerang sejak awal laga baru mampu mendapatkan gol pembuka di menit ke-22 melalui Fabian Ruiz. Les Parisiens memperbesar keunggulan menjadi 2-0 di menit ke-33 lewat gol Achraf Hakimi. PSG memperbesar skor menjadi 3-0 di awal babak kedua, yang tepatnya pada menit ke-47 lewat aksi Kylian Mbappe. Mbappe mencetak brace di menit ke-54, PSG memimpin 4-0. Mohamed Yusuf melakukan gol bunuh diri saat berusaha mengadang bola umpan silang Marquinhos di menit ke-73. Tak ada gol tambahan meski PSG terus menekan. Skor 5-0 menjadi akhir laga yang manis untuk PSG. Kemenangan ini memantapkan PSG di puncak klasemen dengan 81 poin. PSG masih unggul 6 angka dari Lens selaku rival terdekat dengan sisa 3 pertandingan lagi. Real Madrid versus Getafe, Los Blancos menang 1-0, naik ke peringkat 2. Real Madrid menjamu Getafe di Santiago Bernabeu. Satu-satunya gol Madrid dicetak oleh Marco Asensio pada menit ke-70. Berkat hasil ini, Madrid naik ke peringkat 2 klasemen Liga Spanyol dengan 71 poin dari 34 pertandingan. Sementara Getafe masih di zona degradasi dengan menempati posisi ke-18 dengan 34 poin.